Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-25 saudara, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang menjadi tujuan Tuhan memikul segala dosa-dosa kita. Saudara, berbicara tentang dosa, maka hari ini kalau kita coba untuk menyadari dosa-dosa kita, maka saya percaya sama-sama kita akan mengaku bahwa tidak terhitung, tidak terukur dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dosa kita begitu besarnya. Dan firman Allah menegaskan bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah neraka. Artinya apa saudara? Sebagai orang-orang berdosa, seharusnya kita masuk neraka sampai selama-lamanya. Tetapi alangkah baik Tuhan yang kita sembah. Alangkah baik Yesus yang rela meninggalkan sorga dan rela mati bagi kita. Rela disalibkan bagi kita. Dia mati di kayu salib, dia begitu menderita untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dia tanggung dengan penderitaan yang begitu beratnya segala dosa-dosa yang kita perbuat di sepanjang kehidupan kita. Dia rela menderita di sana saudara. Betapa baik Tuhan kita. Tidak ada Allah manapun yang rela menderita bagi umatnya. Tidak ada Allah manapun yang rela mati di kayu salib demi umat-umatnya. Hanya Yesus Allah yang kita sembah yang melakukan itu. Dan hari ini saudara, saya rindu kita merenung. Apa yang menjadi tujuan Tuhan? Rela merendahkan diri, bahkan rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya kita memahami mengapa Yesus menanggung segala dosa-dosa kita. Kerinduannya saudara, melalui renungan ini saudara memahami apa tujuan pengorbanan Yesus bagi saudara, dan saudara hidup sesuai dengan apa yang dirindukan oleh Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan berkorban bagi setiap saudara. Hari ini saudara, sebagai orang-orang yang telah menyadari bahwa betapa besar dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, mari tuliskan kesaksian saudara, kesadaran saudara akan besarnya dosa yang sudah ditanggung oleh Yesus bagi saudara di kayu salib.
Dan kalau hari ini saudara menyadari apa yang harus saudara lakukan sebagai orang yang sudah ditanggung dosa-dosanya, mari nyatakan itu saudara di kolom komentar video ini. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan akan menjelaskannya secara sistematis, supaya saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan penerima suratnya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memikul segala beban dosa umat-umatnya. Dia pikul itu dalam penderitaan yang begitu berat di kayu salib. Dan kemudian Petrus mau mengajar kepada jemaat-jemaat, kepada umat-umat Tuhan, apa dan untuk apa dan bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang-orang yang dosa-dosanya telah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Di ayat 24 tadi dikatakan saudara, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dia pikul segala beban dosa kita. Dosa yang begitu besar, dosa yang tiada taranya, dosa yang tiada terhitung. Dia pikul itu semua di kayu salib. Dan kemudian saudara, selanjutnya di ayat 24 itu dikatakan supaya. Jadi ada tujuan Yesus memikul segala dosa kita, segala beban dosa kita di kayu salib saudara. Tujuannya adalah yang pertama, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi yang pertama, untuk apa Yesus memikul segala beban dosa umat-umatnya? Petrus menegaskan supaya umat-umatnya hidup dalam kebenaran, supaya umat-umatnya hidup benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bahkan sebelumnya di ayat 18 sampai ayat 23 tadi dikatakan bahwa sekalipun kamu harus menderita ketika kamu berbuat baik. Contoh yang dibuat tadi adalah hamba-hamba. Kamu harus tunduk kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik, tetapi juga kepada yang bengis. Karena Petrus berkata bahwa karena kalau kamu berbuat baik dan kamu menderita karena perbuatan baikmu, itu satu kasih karunia di hadapan Tuhan. Artinya itu sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Saudara,
Yang pertama adalah bahwa sebagai orang yang beban dosa kita sudah dipikul di kayu salib, kita harus hidup dalam kebenaran. Bahkan sekalipun saat harus menderita demi hidup dalam kebenaran, tetaplah hidup dalam kebenaran. Sama seperti hamba-hamba itu, untuk mentaati firman Tuhan, mereka harus tunduk kepada tuannya sekalipun tuannya itu bengis. Dan mereka harus menderita, mereka harus tetap taat dan tunduk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga saya dan saudara hari ini sesuai dengan konteks kita masing-masing, saudara. Sebagai orang yang telah mengalami di mana dosa-dosa kita sudah dipikul di kayu salib, dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Tujuan Tuhan adalah supaya kita hidup dalam kebenaran, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini percayakah saudara bahwa dosamu sudah dihapuskan oleh Tuhan? Dosamu sudah ditanggung di kayu salib. Kalau dosa-dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib, yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah saudara hari ini belajar hidup untuk kebenaran? Sudahkah saudara hari ini berjuang hidup untuk kebenaran? Karena saudara ditanggung oleh Tuhan, saudara ditebus oleh Tuhan, dosa saudara dipikul oleh Tuhan supaya saudara hidup untuk kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia sudah ditebus oleh Yesus, sedangkan dia tidak peduli kepada kebenaran Tuhan, itu omong kosong, saudara. Kalau ada saudara yang berkata saudara percaya dosa saudara sudah dihapuskan, tapi saudara hidup bergelimang dosa, itu omong kosong. Dengar, hari ini memang kita tidak sempurna. Setiap kita masih berdosa. Tetapi sadari akan hal ini, saudara, supaya hidup kita hari demi hari semakin baik. Saudara ditebus oleh Yesus. Saudara, dosa-dosa saudara ditanggung oleh Yesus supaya saudara hidup untuk kebenaran, bukan untuk dosa. Jadi hari ini hiduplah untuk kebenaran. Jalani hidup dalam kebenaran sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Tujuan Tuhan menghapus dosa kita, menanggung dosa kita, supaya kita hidup untuk kebenaran. Yang kedua, tujuannya adalah, masih ayat yang ke-24 bagian terakhir, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang kedua, saudara, kenapa dia menderita? Bilur-bilurnya maksudnya adalah luka-luka penderitaan Yesus. Kenapa dia rela menderita bagi kita? Kenapa dia rela menderita untuk menebus dosa kita? Supaya apa, saudara? Supaya oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jadi tujuan Tuhan menanggung segala dosa-dosa kita adalah supaya kita disembuhkan. Baik secara jasmani kita, baik hati kita, pikiran kita sepenuhnya. Kesembuhan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah kesembuhan secara total. Luka-luka batin, sakit di tubuh kita, Allah menegaskan bahwa dia menderita di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Hari ini kalau ada saudara yang sedang sakit, dengar saudara, Yesus mati di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya, oleh penderitaannya saudara disembuhkan. Penderitaan saudara ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Saat ini taruh tangan saudara di atas penyakit saudara, tubuhmu yang sakit, taruh tanganmu di sana dan percaya oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan karena memang dia menderita di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, untuk menanggung segala penderitaan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Engkau yang mengalami luka-luka hati, engkau yang mengalami luka-luka batin, engkau yang mengalami akar pahit, hari ini lepaskan semuanya itu karena Yesus mau tanggung semuanya itu di kayu salib. Tuhan mau membebaskan saudara supaya saudara bebas dari segala beban penyakit, sakit tubuhmu, sakit hatimu, sakit batinmu. Tuhan mau tanggung semuanya itu di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Percaya saudara, Yesus mati di kayu salib untuk menyembuhkan saudara. Percaya.
Dan hari ini lihat bagaimana Allah mengerjakan mujizatnya dalam hidup saudara. Dan kalau mujizatnya saudara alami dalam hidup saudara saat ini, saksikan itu saudara. Baik dalam kolom komentar video ini, baik kepada orang lain. Saksikan itu bahwa Tuhan kita ajaib. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita dan menanggung segala penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu yang kedua. Dan kemudian yang terakhir saudara, untuk apa dia memikul segala beban dosa kita? Untuk apa dia menebus kehidupan kita? Yang pertama, supaya kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, supaya kita disembuhkan. Dan kemudian yang ketiga, ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang setelah ditebus, setelah dosa-dosa kita dipikul di kayu salib, sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan memelihara jiwamu. Yang ketiga saudara, Tuhan mau adalah kita dekat dengan Tuhan sebagai gembala kita, dan kita hidup dalam pemeliharaannya. Dia adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Dia gembala yang memelihara kehidupan kita. Dia gembala yang berkuasa untuk menjagai, melindungi kita dan memelihara hidup kita. Dan Tuhan menebus kita supaya kita kembali kepada gembala yang baik itu. Artinya kita hidup dekat dengan Dia, kita hidup di bawah penggembalaannya. Tuhan menuntun kita. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga saudara, kita hidup di bawah pimpinan gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus, dan kita dipelihara olehnya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur. Kembali kita diberkati oleh firman Tuhan. Satu-satunya Allah yang menebus dosa umat-umatnya adalah Yesus Kristus. Ada begitu banyak keyakinan iman di dunia ini, tapi hanya Yesuslah yang rela mati bagi umat-umatnya. Itulah yang kita percaya, itulah yang kita sembah. Allah yang turun merendahkan diri dan rela mati bagi kita saudara. Dan dia mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dan kita sudah belajar mengapa dia rela menderita, menanggung segala beban dosa kita di kayu salib. Yang pertama, supaya kita hidup untuk kebenaran, bukan hidup untuk dosa. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah ditanggung oleh Yesus segala dosa saudara di kayu salib, mari hiduplah untuk kebenaran. Berproseslah untuk semakin baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, alami kesembuhan daripada Tuhan, karena dia rela menderita di sana supaya saudara disembuhkan, dipulihkan. Hati saudara, batin saudara, tubuh saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, supaya kita datang kepada gembala yang agung. Artinya kita hidup dekat dengan Tuhan, dan dia sebagai gembala yang baik memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, hari ini dalam saudara sebentar lagi melaksanakan segala aktivitas saudara, terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Renungkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, bahwa saudara sudah ditebus oleh Tuhan, dosamu sudah dipikul oleh Tuhan, supaya dimanapun engkau berada, dalam bisnis apapun, dalam pekerjaan apapun engkau tetap hidup dalam kebenaran di sana, dan engkau mengalami kesembuhan Tuhan. Dan engkau hidup dalam pimpinan gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Engkau dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya buat komitmen, terapkan firman Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Dan aku mau hidup dalam pimpinan gembala agung. Karena setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, biar firman Tuhan memberkati saudara, biar firman Tuhan ini menjadi renungan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan.
dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan
Bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam
gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.